situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus jangan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada tulisannya. Di bawah kan ada tulisannya. Harusnya kan harusnya ada tulisannya, dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Coba baca. Iya, dibaca tulisannya. Tulisannya dibaca. Ayo kita baca. Intinya dia pria dewasa nggak? Ada tulisannya itu hampir balik. Itu jadi segala sesuatu Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Oke, baik. Kita tampilkan hadisnya ya. Enggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin masalah. Katanya mau gimana? Kenapa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis? Bener apa enggak? Ada enggak kontennya? Ada. Oke. Siapa yang aja? Dari situ Abang mau aja. alihkan tema atau mau ke sini? Bukan, kita buka. Kita buka. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Ayo. Tenaga Ayo. dalam. Saya tuh santai, cuma saya Tarik nafas sebentar, Bang. Biar gak kemana-mana, Bang, bahasanya. Lu masih sana kemari. Ayo kita buka yang abang begini opini biar orang berpikir oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu, dan setelah saya buka oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui anak kecil ya. Dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, dan kasih tahu saya dulu selesai bicara ya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong, segala sesuatu informasi yang enggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Jadi maksud saya, Bang, ada ayo kita sudah selesai? Sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika Anda berbicara bermodalkan al-congor, saya akan berbicara. Loh, katanya sudah ganti ya. Ketika Anda berbicara menggunakan al-congor, saya akan berbicara berdasarkan al-hadis. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian ya. Saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai selesai ya. Baik, kita tampilkan. Sampai bawah. Kelihatan ya, Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca. Sampai ke bawah. Baik. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah. Gak ada ini anak angkat ya, budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan dijeda. Jangan dijeda. Baterainya low, jadi saya Oke, baik. Abu Huzaifah dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. terus. Tadi Anda bilang tahu balik, menjelang balik. Ini udah balik. Di konteks yang secetek itu memang balik, tapi kita suruh sampai bawah. Telah balik, oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa, orang dewasa, tahu kan orang dewasa? Tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami.
Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai. Jangan selesai gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Hadis kedua. Hadis kedua. Panjang. Enggak apa-apa, ini hadis kedua. Hadis kedua. Terus Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, Terus. Udah gini. Kita selesai itu nyampe ada titik Kita dan tanyakan lagi. baru selesai. Terus. Hadis ketiga Dari dari Aisyah. nggak benar tuh jangan dibikin kita harus sampai selesai. Hadis ketiga ya, hadis ketiga ya. Bible pun, saya yakin di Bible pun juga misalnya ada apa namanya hadis atau apapun saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti ada yang Lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya, Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, aku tahu bahwa dia adalah sudah besar. Oke, begini. Dan sedang ini saya sudah ada pada nanti. Sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak dewasa, besar. Besar sama dewasa beda. Oh, apa bedanya besar sama dewasa? Besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri, badannya besar tapi dia belum dewasa, belum akil balik. Sudah dewasa ya? Sudah dewasa ya? Sudah dewasa. Adik saya dia besar tapi ini belum sudah dewasa. dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum dewasa. Balik. Balik itu setelah udah ada akalnya. Setelah udah mengerti apa namanya. Baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke atasnya, ke bawahnya dong. Perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke. Itu kan di atas, kan senyum sampai selesai, clear, hadisnya sampai selesai, oke? Sekarang ininya, dari sudah kita baca ini, benar nggak Muhammad daripada wanita bolak-balik dan itu kayak suaminya orang, oh iya benar ya. Bentar, saya baca ini nih. Dari Zainab, dari baca, tampilkan, balik kameramu. Bawa susu Kameramu balik selama berkata. Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik, coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan balik. Bentar, gimana nih? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Silakan. Justru sebenarnya itu akan kamu balik kalau kamu anu. Ya enggak lah. Balik. Masa
Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai titik. Sudah mulai titik kunang-kunang. Balik mambo. Silakan. Kameramu mana? Kameramu mana? Oke. Gimana? Balik kameramu mana hadismu? Ini ada. Jangan pakai al-Qur'an, pakai al-hadis. Pakai. Bentar. Hadisnya. Sabar. Nekat yang Bentar. Kameramu mana balik? Jangan kau nyala matikan. Apa kau sudah malu? Atau gimana? Oh ini sorry, silakan. simpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal, gak simpan tadi bentar. Enggak, benar. Kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada ngomong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar, ini skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Sabar, situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita terus. Kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Iya. Itu dia harus ngerti dong. Jangan Sambil kamu nunggu itu, panik. biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Putarkan. berada. Ustadz emang Apakah saya mengada-ngada? putarkan. Oke, sambil kamu cari ya, sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abu Hudzaifah. Jadi masalah kesusuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik? Sudah umur 14, 15. Sudah bisa itu bentar enggak? Anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Hadisnya Sahih. Silakan baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadisnya baca, bukan komentar. Hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. bukan komentar. Oke, hadisnya baca. Dari bentar kita harus selesai Kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. komentar mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong. Oke, baca hadisnya, yuk. Bentar. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi? Loh, kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh. Oke. Seperti dan mereka juga pernah menyanggah Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Gak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kamu ikutilah ajaran kita. Ini, bentar. Sebelum kamu ngomong, coba kamu baca aja hadisnya. Ini hadisnya baca cerita, hadisnya baca. Hadisnya loh. Ya coba baca hadisnya. Tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja, maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Oke. Balik lagi ke sini. Tentu saja. Ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau udah balik lagi kamera di sini biar kita bicara. Oke.
Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Ini Pak. Yang barusan kamu baca tadi, itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi, itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Dan ternyata udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu sudah dari hadis yang versi apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri Dalam kitab ini loh. Atau kamu bilang jadi hadis? Bentar. Dalam kitab Syariah Haji Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang tadi budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Habib apa ini nama? Habibiyah Abu Huzaifah. Oke. Dia itu disusui sudah dewasa nggak dia? Belum akil balik besar, bukan dewasa. Karena konteks Akil balik udah berkali-kali dibacain sudah akil balik, kok belum akil balik ini gimana sih? Memang begini loh. Tadi kan itu ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Oke. Ini kayaknya ini berat ini. Meninggal ini. Oke, sebentar ya. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya baca nanti kita yang tahu. Kalian ini kalau saya yang baca cuma saya doang nanti yang tahu agak fisik. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. Dari Kita mana? mulai dari hadis yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Dari Ayo baca. Oh, udah pakai ini. Radhiyallahu anhu bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Ini siapa? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa sebentar, udah dewasa belum ini? Udah dewasa. Terus Mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, susuilah dia, maka susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya, dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Yang nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus. Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan ke mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Jealous. Ada cemburu. Enggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu kan ada cemburu di sini. Ini apa ini coba? Ini coba kamu lihat nih saya ini apa di sini? Susila dia dan maka oke. Jadi kita akan cemburu. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana?
Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada Di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Sabar. Udah gini aja. Coba aja itu. Gini. Tadi kamu ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan kata-kata itu Abdul Somad. Mana? Di mana? Mana? Jangan kau matikan kamu. Di mana akun saya yang ngupload Abdul Somad di baptis mana? Nama akunmu siapa? Namanya. Nih, saya tampilin akun saya nih. Apa? Kerjaan kalian. Nih akun saya nih. Pengikutnya 312. Oh, ada saya di sini. Ini akun saya nih. Saya hanya follow satu akun saja. Yang saya follow ini juga akun saya. Cek di dua akun ini. Di mana di situ saya upload Abdul Somad di baptis di mana? Udah hapus paling. Gorengan. Pan mandi mau titik genduk. Rombongan saya. Coba kamu bisukan dulu. Kamu udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup Paling saya lupa. Ya artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini. Perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan Bisa. Kamu upload video apa saja bisa nggak? gampang nggak ngapus postingan setelah kita post. Gampang. Kita bikin konten setelah kita post gampang nggak dihapusnya? Ya makanya sekarang gini. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang upload Abdul Somad di baptis itu mana? Tampilkan berandanya. Mana berani dia? Kalau dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Saya kasih Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu pernah bagaimana betapa mudahnya. Sebentar. Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Oh, kalau namanya orang apa ya, mohon maaf ya bahasanya agak sedikit ini. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Mana kamu itu? Kamu lihat nih. Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Ketika saya perhatikan nih. Ketika saya mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV. Ini aja ada yang live juga nih. Ini akun bodong yang live juga ini. Nih, Edis TV. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu. Nih, kita buka nih satu akun. Lihat nih. Nih, ini Edis TV nih. Nah, atau lihat lagi yang ada uploadnya aja. Yang ada uploadannya mana misalnya nih. Nih, ini Edis TV nih. Ketika misalnya saya klik begini, contoh saya klik begini ya, misalnya nih. Kita klik gimana contohnya, misalnya ini kita kasih contoh nih. Nih. Ini jadi Edis TV ini berandanya ini. Nih. Tapi berani nggak dia klik anunya profilnya ini? Berani dia klik ini profilnya. Kalau dia klik profilnya akan ketahuan itu akun asli atau palsu, bodong atau palsu. Kelihatan. Makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena apa? Karena dia tahu itu akun bodong. Enggak. Saya pernah lihat. Enggak, bukan. Dengar, sebentar sedikit ini saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping.
Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale, satu hari saya upload, kamu lagi ngupload video misalnya nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa, kenapa nggak bisa? Orang aku cara membuktikannya, kunjungi berandanya, asli atau enggak akunnya? Saya pernah ngunjungin dan MT lagi live. Di situ ada nih, Cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Pimpinan dan rancangan Tuhan. Oh, ini nih. Dan kontennya udah nggak ada nih. Mana berandanya ini? Tidak dia nampilin berandanya. Loh, kan udah nggak ada, sudah situ aja. Berandanya aku itu. Tapi Beranda apa? dengar. Udah, Saya kasih tunjuk. Udah, kita topik. Nih, dengar. Apa? Saya itu bukan orang. Saya itu banyak informan yang inbox saya, yang nolong saya, yang ngasih tahu saya ini bang akunnya ini banyak. Jadi saya sudah kasih itu akun mana yang ngupload Abdul Somad itu, akun Edis TV yang mana, akun Edis TV bodong yang mana. Nih, kerja ini tugas kalian. Nih, saya kasih tunjuk akunnya ini. Sembarangan kalau saya mampu. Nih, kasih tunjuk. Biar kamu tahu. Kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka. Jadi selalu saja ada orang yang membantu, menolong, mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Diamnya kamu mengatakan itu akun saya. Saya juga Malah saya menangkap Abdul Somad membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah berani ya? Nggak berani Abdul Somadnya. Iya, udah dihapus, sudah nggak ada, nggak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad di Baptis nih. Saya balikan kamera saya sebentar. Inilah akun Abdul Somad, akun Edis TV bodong yang dikarang-karang oleh umat Muslim. Nih. Ini akunnya nih. Kelihatan? Nih. Ini akunnya. Nih. Ini akunnya, perhatikan. Lihat berandanya. Nih, ini uploadan dia nih. Nih. Oke. Nih, ini di video sini ini komentarnya dinonaktifkan. Nih. Saya punya akun berandanya. Nih, ini video yang diupload dia nih. Nih. Lihat followersnya berapa? 21.000. Mana ada sejarahnya akun Edis TV 21.000 ini berandanya ini. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan kalian. Nekat yangnya. Itu kerjaannya Tasik Ngaji. Namanya saja akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000. Itu namanya akun bodong kerjaan kalian. Terus kerjaan siapa? Kenapa Tasik Ngaji nggak berani nampilin brandanya? Dia udah datang ke sini nggak berani dia. Habis dia naik ke channel saya. Nekat yang nyata. Nih akunnya yang mengupload Abdul Somad itu, ini Edis TV bodong. Berapa followernya berapa? Nih. Akun Edis TV bodong yang followersnya ini. Nih. Ini akunnya. Nih. Aduh. Balik dulu. Bentar. Nih. Inilah akun Edis TV bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Edis TV 150k
plus followers. Tapi followers dia 21.000. Nekat ya. Kok di saya nggak ada? Kok di saya nggak ada 21.000 itu nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian itu. Mana ada akun saya 21.000 followersnya. Kalau akun saya yang asli followersnya itu 300.000 sama 100 sekian ribu. Bentar nggak ada loh, nggak ada yang 21.000. Yang jelas makanya Abdul Somad pergi ke Mabes Polri. Biar tasik ngaji itu diangkut. Oke, sudah ya. Balik. Bentar. Nanti kalau udah ketemu lagi. Enggak, bentar tuh itu kita lo belum selesai lo. Apalagi yang tadi mau bahas. Berarti kan itu kan menyesatkan, benar nggak? Menyesatkan. Janganlah kayak gitu. Bentar. Anggap anggap ya. Saya salah dengan Postingannya aja beda dengan beranda saya. Oke, sama tadi saya mengakui kesalahan saya mungkin. Oke, gentle dong. Kerjaan kalian itu makanya saya ini supaya apa? Saya nggak mau tahu juga. Dengar balik. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT. Ada musibah. Ada akun Edis TV di situ komentar. Ada akun Edis TV komentar di situ. Lu ada. Banyak yang isu saya. Kenapa kamu begini? Makanya netizen banyak yang gini. Dicek dulu berarti akunnya bodong atau kagak asli atau gimana? Oke. Masa misalnya ada Jokowi komen di anumu, langsung kamu anggap itu Jokowi gimana? Atau Prabowo komen di anumu, langsung kamu anggap itu Prabowo? Dicek dulu berandanya asli bapak bodong. Oke, anggap saya. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, anggap kita balik ke topik tadi. Oke, kita balik ke topik. Sudah, intinya kamu sudah mengakui bahwasanya apa yang tertulis dalam hadis tadi di situ jelas Muhammad menyusui pria dewasa, betul? Bukan. Tapi kan di hadis lain itu adalah budak seorang anak kecil yang diajak mau ini artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus ya, untuk terserah dia. lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Artinya Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah ada suaminya, menyusui pria lain yang bukan suaminya, betul? Betul. Nah, yang kayak begitu mau kami ikutin. Enggak ada. Wahai umatku, wahai kaumku, ikuti enggak ada. Enggak ada ajaran. Segala yang dikatakan Muhammad itu adalah sebagai contoh, sebagai di situ jelas. Hadis itu dikhususkan hanya untuk di bawah kan ada. Mana coba tunjukkan mana hadis yang dikhususkan. Kok berbelit-belit sih? Saya suruh kamu tunjuk perkataan Muhammad, kamu suruh malah nunjukin perkataan istrinya gimana? Ya sama dong. Di mana perkataan Muhammad itu adalah khusus buat salib ini khusus Nabi Muhammad pun menolak. Istrinya sendiri menolak, apalagi kami kaumnya. Kan gitu logikanya. Dan itu nggak make sense satu. Masih Yosi ada orang laki-laki datang. Istrinya menolak karena apa? Karena hanya dikhususkan untuk karena itu satu orang itu tadi. Oke, baik. Saya kasih oke. Artinya Muhammad pernah kamu ajamu jangan kamu sembunyikan. Artinya Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah benar ya. Artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul. Dan itu kalau memang benar, saya nggak tahu ya hadis asal atau itu ya. Oke, berarti Muhammad yang untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia kecil. kecil lagi katanya. Boleh lagi belajar. Budak kecil lagi.
besar, sudah dewasa, sudah janggut.